Thank you, thank you. Nah, tadi ya. Jadi untuk yang tifoid tadi seperti itu ya, step leader. Demam, dari tipe demamnya dulu kita analisa awal. Terus kalau dengue fever itu dia berpola seperti tapal kuda demamnya Oke. ya. Dari awal hari 1, hari 2, hari 3 itu tinggi, langsung tinggi. Terus turun di hari keempat, 5, 6. Seperti itu. Terus naik lagi di eh, hari 6, 7, 8. Nah, itulah nanti yang namanya fase penyembuhan. Waktu waktu demamnya turun yang pertama itu nanti dia ada yang disebut adalah fase kritis seperti itu ya. Hmm, Kebayang kan gambarannya gimana tipe demamnya? kebayang, Kak. Oke. Nah, terus ini kita kan menemukan pasiennya adalah demam hari keempat, toh. Dimana kalau misalkan dari skema dari dengue fever sendiri hari keempat 5, 6 itu dia turun, ya enggak? Iya. Setuju nggak sih? Ayo. Nah, di sini iku makanya di sini aku lebih lebih condong untuk tidak mendiagnosis dengue fever meskipun nanti Hmm. di sini ada cefalgia, mialgia, trombositopenia kayak gitu. Nah, em, mendingan diagnosis bandingku kalau misalkan dari demam 4 hari yang belum turun ya, itu ke tifoid aja, di mana nanti emang diagnosisnya harus dipastikan IgM IgG sama anti salmonellanya kayak gitu deh. Itu ya. Oke, Hmm. terus permasalahan di sini kan, ini kan untuk CC ya. Ini untuk asesmen tifoid ini kan ada IgM, IgG, anti salmonella ya. Oke. Ada satu lagi tes nggak dilakukan deh. Ini yang 1/300 itu nanti hasilnya Hmm. tahu. Ini loh, namanya tes salmonella. Pemeriksaan. Tahu kok, tapi lupa namanya. Hmm, Namanya adalah Widal test. Oh iya, iya, benar-benar. Widal test ini boleh ditambahkan ya. Kan kan Oh ini iya, nggak aduh. enggak. Dokter dokter Rutnya nggak ngecekkan Widal juga. Enggak. Oh, oh. Oke. Nah, kalau dari situnya aku condong ke situ. Nah, oke tifoid ya, tadi sudah aman. Nanti tambahin Widal tes. Hmm. Terus dengue fever iki sebenarnya mau kamu tulis atau enggak terserah sih. Karena diagnosis banding. Gak apa-apa kalau misalkan dari demamnya 4 hari. Sebenarnya hari keempat 5 kan turun tapi kayak gitu. Nah, Iya. oh iki IgM anti salmonella ini wis positif kan? Udah positif, Kak. Oh iya, ya wis. Sik. Gimana? Oh iya. Iya. Ya, anti salmonella positif. Ini dengue ini dihapus air, gak usah. Langsung tifoid. Nah, terus kalau masalah keluhan matanya yang ikterik, ya, Iya. sekarang masuk itu kan ya, keluhan mata ikterik. Keluhan mata ikterik pada pasien semakin tinggi, pusing, cekot-cekot menjalar,
sampai tidak menjalar sampai mata dan leher. Nafsu makan turun, mual muntah, perutnya terlihat penuh. Akan normal ketika tes. Nah, masalah ikteriknya nanti kita bisa mengarahkan ke hepatitis karena ada demamnya. Seperti itu. Karena ada demamnya, kita mengarahkan ke hepatitis akut. Hmm. Nah, ikterus obstruktif, DD hepatitis akut. Oke, ini yo. Semisal mau planning diagnosis lagi gitu apa ya? Kak? Soalnya kan itu yang hepatitis A, B, C kan udah ini negatif Kak. Ya, Sudah dicekkan yo. IgM anti udah. HAV sama HCV Iya. non reaktif. Sama sama apa ya? Namanya Kak? Yang buat hepatitis B itu juga udah Kak. Oh sudah, mana? Udah. Kayaknya yang itu belum tak masukin yang bisa ini. Oh yang hepatitis B sudah dicekkan tapi belum dimasukkan. Iya, Hmm, hepatitis virologi. Iya negatif ya. iya Kak. Apa bingung. IgM anti HCV. Ntar deh ya, tak buka. Ntar ya, si dokter Lutfia ya bingung ya. Dia hepatitis karena nggak positif gitu. Iya. Bingungnya di situ. Kemarin turut ini itu diagnosisnya eh typhoid fever, dengue fever, ikterus obstruktif, suspek hepatitis akut, dan DB kolestitis, Kolelitiasis. Iya, kolestitis, kolestititis. Iya, betul. kolestitis. Lalu ada transminitis, dehidrasi ringan sedang, low intake, hipokalemia. Ini sih, bentar, bentar. Transaminitis. Hmm, tak, ini masuk ke gastro. Oh, HBsAg-nya Kak yang ini non reaktif tadi tesnya. Ya, itu untuk hepatitis B ya. Iya, Iya, iku koyo isi kolesistisis. Sebentar, tak lihat ya. Kuning yo matanya ya. iya Sama kuning. BAK-nya seperti cola. Iya, seperti teh. Hmm, Sama nyeri perut kanan atas. kanan atas. Iya, Iya, nyeri perut kanan atas. Sebenarnya kalau di kanan atas, kalau dicuriganya kan ada berapa organ ya? Di situ ada hepar, ada kole, ya kan? Nah, iya, dari hepar sama kole, tadi yang hepar sudah dicekkan semua, juga iya, HAV, HCV.
HbSAg-nya negatif toh. negatif. Hmm. Sehingga tinggal kemungkinan organ lain, yaitu kole. Jadi kedudukannya seperti ini. Saya kok gak, oh no ya materi. Aku ada. Hmm, yes, bro, masuk. Nah, dia adanya. Wih dia dek, tak cari no yo. Materi ini ono kok. Wih, Ketika biliary tract. Usianya 23 tahun kan ya? iya, Dia seneng makan. Itu beneran seneng makan makanan ringan. suka jajan sembarangan Kak katanya. Oh iya, suka jajan sembarangan kemungkinan ada dua emang. Hepatitis, tifoid. Nah, tifoid sudah bener ya. Hepatitis Bener. yang masalah itunya, hepatitisnya itu. Sik, sik. Oke, Kak. Tapi OSG-nya nggak ini Kak, nggak OSG-nya normal. Normal USG-nya. Iya, McBurney-nya positif. Nyeritakan McBurney. Iya, Oh, Murfine, fasenya kamu cek fasenya tuh Murfisa, Kak. oh, ngecek Kak, Gimana Murfisa-nya? positif juga. Murfisa-nya positif. Iya, Oh, oh, no, ya. Boleh. Sik. Semester. Sebenarnya transaminitis ini juga adalah keadaan karena enzimnya meningkat toh. Enzim anu nih. Transaminitis. SGPT. Iyo, AST sama ALT-nya yang meningkat yo. Yo gak sih? Iya, Sebutannya cuman itu aja sebenarnya. Itu. Hmm. Oke, yang pertama. Le appendicitis, Dek. Itu kan kanan bawah, nggak mungkin dia terjadi di kanan atas, perut kanan atas kayak gitu. Le perut kanan atas,
Itu kalau nggak kolesistis, kolesistitis ya, sistitis atau dia hepatitis. Kalau Oke yang ah. McBurney itu gimana, Kak? Kalau McBurney itu adalah pemeriksaan apendisitis. Ya, apendisitis. Kalau misalkan Murphy sign itu pemeriksaan kole ya, yang ada di kanan atas. Kalau McBurney sign di kanan bawah. Seperti itu. Kok hilang ya? Tapi nyeri Iya, juga Kak waktu itu di bagian apa McBurney-nya. McBurney-nya nyeri juga. Iya, waktu Ya, di USG itu juga bilang kan waktu di bagian itu nyeri. Terus jadi hasil USG ini McBurney positif. McBurney-nya positif. Nyerinya. Iya, Oh, nyeri iki sing di sing gara McBurney. bingung. Ya, ini kan dia kayak gini ya, kalau appendicitis. Dia itu adalah kondisi peradangan yang dari lumen appendix vermicularis ya, di mana anatominya kan di kanan bawah. Iya. Burak ya dia. Masih bulat dikit tapi kebaca kok Kak. Sik, sik. Bentar, Udah. masuk dulu. Ini ya. Nah, kalau appendicitis itu dia di bagian appendix vermicularis. Ya kan, ini kan kolon ascending, terus descending seperti itu ya. Terus ini transversal. Nah, ini yang di bagian ascending. Letaknya itu adalah di kanan bawah. Ya, ini anatominya kanan bawah sini. Ya. Ya udah bisa kebayangkan. Nah, ya wes kalau misalkan appendix itu nanti karena faktor resiko dari serat yang nggak dimakan ya. Jadi dia dietnya rendah serat. Terus terjadinya konstipasi. Itu bahasa Indonesianya nggak bisa BAB seperti itu ya. Nggak bisa BAB. Terus menyebabkan tekanan intrasekalnya meningkat dan terjadinya sumbatan serta pertumbuhan flora. Ya, bakteri-bakterinya nanti tumbuh seperti ini. Ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan nanti appendicitis harus ada namanya Alvarado score di pemeriksaan. Nah, Alvarado score ini dari gejala yang ditemukan sama beberapa pemeriksaan. Ini McBurney sign itu adalah penekanan, rasa nyeri ketika dilakukan penekanan pada sisi perut kanan bawah seperti ini, McBurney point. Ya, seperti itu. Ini kemarin positif ketika kamu pencet. Positif. Oke, positif. Ya. Sebenarnya untuk kriteria menegakkan appendicitis itu ada Alvarado score ya. Jadi salah satunya ada pemeriksaan McBurney sign, terus ada Roswing sign sama rebound tenderness. Kayak gitu. Nyeri tekan lepas. Oke. Nah, ini nanti skornya dilihat adanya apa namanya perpindahan dari nyeri ataukah adanya rasa tidak mau makan anoreksia, terus ada nausea ya, mual ya Mhm. seperti itu. Terus ada tenderness in right lower quadrant. Ini yang namanya McBurney sign. Seperti itu. Terus rebound phenomenon. Ya, jadi rebound pain itu biasanya dia ditekan di sini, terasa nyerinya. Apa namanya? Ketika dilepas. Seperti itu. Terus adanya peningkatan suhu tubuh, leukositosis, sama shift well blood cell to the left. Jadi shift to the left. Nah, leukositosis pada pasienmu itu kan sudah ada ya. Nih. Sudah. Ini leukositosis ini apa maksudnya? Dia ini menunjukkan berarti dia adanya inflamasi dari tubuhmu. Makanya dia adanya demam. Nah, leukositosis ini bukan sebagai penanda satu diagnosis aja.
Jadi cukup penandanya itu, oh bahwasanya dia ini leukositnya naik. Berarti dia, eh, leukositnya normal nanti. Trombos, Kak, apa? aku salah. Bentar-bentar tak ceknya lagi. Oke. Coba cekin dulu. Sebenarnya kalau leukositosis itu bukan satu penyebab, satu penanda untuk diagnosis pasti. Itu hanya menandakan bahwasanya dia terjadinya eh, terjadinya apa? Terjadinya infeksi dan menyebabkan inflamasi di tubuh, kayak gitu. Hmm. Oh, 13.000 kok Kak ininya. Leukositnya. 13.000. Sebentar. Besok si video ancen nggak materi tadi. Pakai, udah Kak itu beda slide soalnya Oh, tadi. beda slide ah. Walah, iya. Yang pakai apa? Darah lengkap. Darah lengkapnya 13,83 Kak. 83.000. Oh, Normalnya berarti 11. 3,6 sampai 11. hasil leukositnya berapa? 13.000. 13. 13,83. Oh, ini kamu nilai 13. normalnya yang salah. Leukosit itu nggak salah 4 sampai 11.000. 4.000 sampai 11.000. Oh iya Kak. Iya gak sih? Iya, iya. Nilai normalnya yang salah. Sama Iya. iyo hasilnya. Ya, nanti diubah ya. Berarti ada leukositosis fix. Berarti di sini Iya. itu adanya. Nah, nanti di tivoid kamu tambahin leukositosis juga di PPL-nya. Backsnya apa sih? Sudah, yang di penunjang sudah. Sambil tak bener no POMR ya. Oh iya Kak. Tuh di refresh aja Kak. Bisa. Iya, iya. Ya pasti ke update ya. Kak, itu judulnya gitu aja enggak apa-apa Kak? Judulnya gak masalah sih. Yang Oke. ketiga tadi apa? Ileus obstructive. Oh ya, gak apa-apa. Ileus obstructive ini secara umum. Gitu. Ikterus Kak. Iya, iya. Makanya secara umum kan, Ileus obstructive itu secara umumnya. Aku curiganya kolesistitis sih. Dik. Iya, wis mari yo, leukosit. Oh, belum keubah ini, nanti diubah ya. Yang di layarku 4,7 sampai 11.000 gitu aja, gak apa-apa. Iya. Terus ini, nah, yang di, nah, ini Dek. Yang di sini, yang di typhoid fever ini belum ditambahkan leukositosis. Yang di PPL-nya, di sini juga Iya. penunjangnya juga. Ini penunjangnya masih trombositopeni. Epigastrio. Iya sih. Kamu lagi benerin tadi, Dek. Lek kamu lagi benerin, aku tak cari materi nih yo. Iya, ini Kolektivitas. lagi Kak, bener. Yang leukositnya. Iya, ya. Coba leukositnya benerin dulu. Kemana? Kalau aneh materi. Appendicitis. Appendicitis. Oke.
Luar di Delenan dia. Kilo. Ah, ya. Aku OTW LSI dulu ya Kak ya. Oh, jadinya ada kan? Enggak tahu ini tapi teman-teman udah di situ. Oh iya iya Kak Upo. Kak. Lanjutkan nanti yo. Oh iya iya iya. Nanti join lagi yo. Iya, Ya wes. Dang, OTW yo. Dang lanjut. Tinggal sedikit oke sih kok. Kak. Menjelaskan Oke. tak mod. Iya. Wah. Oke, tadi kan sudah ada yang namanya leukositosis ya, di tifoid, di dikterik, obstruktif. Nah, ini ya. Oke, yang di tifoid sudah ditambahkan leukositosis. Terus yang di ileus obstruktif, obstruktif ini kan secara umum, di ikterus obstruktif ini. Dia sebenarnya untuk diagnosis Iya, bandingnya ada banyak. Diagnosis bandingnya ada banyak. Nah, tak jelasin ya, yang sekarang warna kuning, penyakit ikterus sama adanya demam. Oke. iya, Nah, untuk penyakit kuning terus adanya demam deh, itu yang pertama berarti itu ada kelainan di bilier, ya, di bilier. Kelihatan ya, share screen-nya ya. Kelainan kelihatan. di bilier itu dilihat apakah adanya demam atau tidak. Kalau ada demam, ada dua kemungkinan, ya. Dua kemungkinan ini adanya eh, penyakit yang namanya kolesistitis sama kolangitis. Bedanya di mana? Ya, bedanya kalau di biliar kita ngomongnya, itu di sininya. Kalau misalkan kole, ya ini kan hepar ya gambarnya. Ini Iya, hepar. Oke, ini hepar. Ini hepar. Oke. Terus ini ada yang namanya warna hijau. Yang warna hijau ini adalah saluran empedu. Ya. Terus yang berbentuk kantung jempol ini adalah kantung empedu. Oke. Nah, inilah yang berbentuk kantung ini dia disebut adanya kole atau kantung. Kalau misalkan saluran biasanya disebut kolangitis. Nah, seperti itu ya.
Nah, penyakitnya kalau di kantong empedu yaitu kolesistitis. Kalau di saluran empedu, kolangitis. Itu ya. Nah, normalnya di saluran empedu ini adalah untuk menyalurkan cairan empedu ke saluran cerna. Nah, cairan empedu itu yang berwarna kuning. Ya, ini pemberi warna pada urin sama BAB-nya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau misalkan saluran empedunya terhambat, berarti dia nantinya akan bisa bocor dan masuk ke pembuluh darah. Intinya seperti itu ya, Dek ya. Nah, ketika masuk pembuluh darah, itu nanti akan menyebabkan manifestasinya kulitnya berwarna kuning, matanya berwarna kuning yang namanya ikterus. Kalau kulit berwarna kuning namanya jaundice, serta, oh ya dua itu aja, kulit sama mata. Kenapa kok bisa di mata kelihatan warna kuningnya? Iya, karena bisa terjadi ikterus karena di mata itu paling banyak pembuluh darahnya, ya pembuluh darah yang kecil-kecil. Itu disebut ya arteriol. Itu banyak di mata. Makanya pasti akan tampak di mata. Selain itu di kulit namanya jaundice. Seperti itu ya. Nah, di situ meskipun itu kolesistitis ataupun kolangitis, dia pasti adanya nanti inflamasi yaitu demam. Makanya tandanya nanti salah satunya adalah leukositosis seperti itu ya. Nanti tandanya pasti leukositosis. Nah, sekarang bedainnya antara kolangitis sama kolesistitis. Kan tadi sudah jelas antara dia saluran atau dia kantungnya gitu. Nah, kalau kolesistitis ini bisa dilihat ya. Kolesistitis dia ini biasanya ada ikterik atau tidaknya. Tergantung ya, karena dia yang inflamasi hanya kantungnya aja, tapi salurannya masih normal. Jadi makanya biasanya bisa terjadi ikterik atau tidak. Tapi kalau sudah salurannya ini deh, ya, saluran yang warna hijau yang masuk ke usus ini, itu kalau misalkan terjadi inflamasi, dia mengecil, itu wes pasti dia nanti akan terjadi ikterik karena buntu jalannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang pasti menyebabkan ikterik ataupun jaundice nantinya, ya, itu adalah kolangitis. Itu. Makanya di sini pasti ya adanya ikterik, BAB dempul ya. Seperti itu. BAB dempul ini berhubungan sama BAK seperti cola juga ya. Jadi warnanya nggak kuning, warnanya kecoklatan kayak gitu. Terus juga nyeri perut kanan atas, ya kan? Seperti itu. Makanya nanti di DD-mu ileus obstruktif itu selain nanti apa ikterus obstruktif itu selain hepatitis nanti tuliskan yaitu kolesistitis sama kolanitis itu ya. Jadi catatan. Nah, kalau kolesistitis itu bisa terjadi yang namanya Murphy sign. Murphy sign itu dia saat menarik nafas, terus perutnya ditekan, itu nanti terasa berhenti nafasnya karena menahan rasa nyeri. Jadi seperti itu. Kalau orang normal, ketika tarik nafas, terus ditekan, sambil ditekan gini, itu nggak akan nafasnya nggak akan tiba-tiba berhenti. Kalau orang adanya nyeri, berarti dia biasanya ketika tarik nafas terus ditekan pelan-pelan gitu, itu langsung kesakitan. Nah, terus nafasnya dihentikan. Seperti itu. Nah, terus di sini pasti nanti pemeriksaan penunjangnya ada USG, akan ditambah penebalan dinding atau double rims. Nah, di kasusmu, itu kan kalau kita lihat nih, itu USG-nya adalah, dia, USG-nya. Nah, ini, USG-nya kan pada gallbladder ya. Pada gallbladder di sini bentuknya normal dan tidak ada penebalan dinding. Makanya di sini masih suspek, masuknya diagnosis banding ya. Itu.
Ada yang dibingungkan nggak? Jadi di ileus obstruktif bisa hepatitis, kolesistitis, atau kolangitis. Tambahin itu. Karena pasti ada warna kuningnya. Itu dijadiin DD-nya apa dibikin tabel lagi Kak bawahnya? Nggak usah. Ditulis di DD-nya aja. Bawahnya. Untuk DD aja. Oh, oh. Berarti PPL-nya ditambahin itu ya? Apa? PPL-nya ikterik sudah. Hepatomegalis sudah. Juga itu sudah aja. Oh Itu udah. aja. Sklera ikterik. Yang nyari Gitu. nyari tekan itu enggak usah. Oh, ada ya? Iya, ya. Aku barusan lihat. Barusan inget. Ada nyeri tekan epigastrium sama Murphy sign ya. Seperti itu. Iya. Nah, itu kan ditulis. Ini kan nyeri tekan epigastrium ya tadi ya. Iya nyari tekan epigastrium. NT itu. Oh, ya, oke. Murphy sign-nya juga tulis. Itu ya, tambahan. Jadi biar bisa mengarah tuh ke kuning sama demamnya. Ada 3 penyebab. Karena kalau batu jelas nggak ada. Ya, kalau batu itu nanti namanya koledocholithiasis atau kolelithiasis. Pokoknya belakangnya ada tiasisnya. Itu berarti disebabkan oleh batu. Tapi di sini kan nggak ada apa namanya, Enggak nggak ada ada batu. batunya. Terus kondisi pasienmu jelas demam. Kalau disebabkan oleh batu dia tidak demam, Dek. Itu ya. Ya. Oke. Ada Berarti yang mau yang tanya? Hah? suspek Gimana? appendicitis itu aku hapus aja ya Kak? Suspek appendicitis ini sebenarnya nggak mau hapus nggak apa-apa, Dek. Tapi ditambahkan PPL-nya. Oke, harus jelas. Nyeri perut kuadran kanan bawah, misalkan. Terus ada leukositosis, McBurney positif, misalkan gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Hmm. Karena kalau appendicitis ya, tak lihat no lagi. Appendicitis ini kriterianya pasti kayak gini. Oke, nah di sini. Ada nyeri tekan yang berpindah, seperti itu. Mual muntah nggak pasiennya? Ada tidak mau makan nggak? Ada, Ya itu ada. dimasukkan ya. Terus nyeri apa temperatur ya. Jadi suhunya masuk no, leukositosis masukkan. Itu ya. Kamu nggak bisa langsung ngubah dah. Tak dikte ini. Maksudnya cek gak ada miss. Gak iso ke update ya. Oh, bentar-bentar Kak. Langsung rubah ya. Ben gak kebanyakan nanti lupa nanti. Sambil tak koreksi ini. Nah, sip. Ini aja, ini dulu aja. Or Yang apa tadi Kak? icterus obstruktif dulu aja. Oh, terstruktur. Nah, DD-nya kolesistitis sama kolangitis. Tahu ya bedanya kole sama kolang ya. Kole itu kantungnya, kolangitis itu saluran Saluran. empedu. Tuh. Nah, sekarang PPL-nya tambahkan bahwasanya ada nyeri tekan epigastrium. Terus McBurney sign. Kok McBurney? Murphy sign, sorry banget. Bisa. Iya, yang kebolak-balik aku. Murphy sign. Apalagi ya bilirubin sudah. Nah, untuk hepatitis kan belum tak jelaskan.
Nah, untuk kolelitiasis sama kolangitis kan ini, NTE sama Murvia. Itu nanti kalau misalkan Hmm. ditanyakan, low intake, gitu. Nah, sekarang yang appendicitis deh. Appendicitis ini kamu nanti berikan eh, suhu tubuhnya yang meningkat. Dulu itu dulu. Tubuh meningkat. Mm-mm. Apa high temperature? Ini loh, fever ini aja loh. Oh, fever aja. Fever. Iya, demam itu aja. Terus ini nyeri perut kanan bawah. Right lower quadrant pain. Ada kan? Nyeri perut kanan bawah. Ada. Cuman di pemeriksaan fisik kamu belum tulis tuh, yang di TPL. Ya, pemeriksaan fisik. Belum ada nyeri perut kanan bawah. BAB-nya nggak ditanyakan kah, Dek? Apa? BAB-nya. BAB-nya normal ya, Kak. Nggak ada masalah kok. Maksudnya warna dempul gitu-gitu. Nggak ada. Oh, iya, iya, iya. Oke. Terus yang ini berarti kelainan cuma di urin ya? Warnanya seperti cola gitu aja ya? Iya. Oke, sama ikterus. Ya udah nanti urinnya ditulis juga di PPL untuk yang ikterus obstruktif. Urin kuning kecoklatan. Oke, sudah ya. Itu terus yang appendicitis ditambahin leukositosis. Nausea dulu, nausea, nausea. Nausea, leukositosis. Nafsu makan menurun itu kan anoreksia, ya kan? Low intake apa anoreksia? Low intake bahasa Inggris. Anoreksia aja, nggak apa-apa. Oh iya. Anoreksia, sama aja. Oke, sudah. Nah, ini kan jelas appendicitis. Oke, sekarang apalagi ya itu. Nah, Oh, sekarang planning diagnosisnya kurang. ah, ah, diagnosisnya yang ikterus obstruktif itu nanti kasihkan itu tuliskan bahwasanya meskipun sudah ada USG deh ya. Nanti tulis no tetap tuliskan USG lagi aja deh, gak apa-apa. Tuliskan USG abdomen gitu aja. Nah, sip. Itu aja wis. Terapinya rehidrasi NaCl sama aja, sama kayak atasnya. Oh, Rehidrasi NaCl terus berikan berikan antipiretik, boleh paracetamol terserah. Paracetamol. Hepatoprotektor itu kamu tuliskan apa? Hepatoprotektor itu tuliskan kurkuma aja, jangan kayak gini.
Iya Iya, kan? maksudnya percuma, Kak, iya. Itu aja. Sip. Wes, untuk iki gak usah antibiotik. Untuk ikterus itu. Wes rehidrasi sama paracetamol itu dulu. Terus yang appendicitis sama tuliskan NaCl itu juga ceftriaxone. Wes bener. Sama ini sih. NaCl ceftriaxone. Demamnya, antipiretiknya tuliskan juga. Kan ono demam toh. Oke. Terus yang ini, ikterus obstruktif, itu tambahin fever juga deh. Kelupaan aku. Fever. Ada demam, makanya tulis paracetamol. Mantap. Udah yo. Ini yang appendicitis USG abdomen lagi ya, Kak, ya? Betul. USG abdomen. Kalau yang apa ya namanya ya tadi ya? Iki shift to the left apa shift to the right ya? Lymphocyte, limfosit. Kamu jadi ingat gak, Dek, shift to the left sama shift to the right? Bentar, Pernah Kak. deng pernah dengar gak? Pernah. Nah, kira-kira iki shift to the left apa shift to the right yang hasil jenis leukositnya? Monosit, basofil, limfosit, eosinofil, monosit, neutrofil. Monos bentar kata lihat nih. Kalau yang tinggi sit-sitnya ini shift to Hmm, the right. Kalau yang tinggi eosinophil shift to the hmm. left. Yang Iki kan sing tinggi tinggi, sit, shift to the sit, right kayaknya, Kak. shift to the right ya. Iya. Iya dah. Tapi eosinophilnya juga tinggi, Kak. Bentar, Enggak, bentar. Ding. Enggak, Ding. Shift to the right, Kak, ini. Shift to the right. Iya, Kak. Left itu adalah sit fil-filnya. Iya. Aku lali soalnya. Sorry ya. Shift to the right. Ini monositnya ya tinggi. Eosinophilnya turun, neutrofilnya turun. Oh, berarti shift to the right ya? Iya. Oh iya. Monositnya tok yang tinggi ya. Hmm, monosit aja. Ini neutrofil aja. Ini turun. Monosit, limfosit. Kalau sit tadi right kan? Iya. Ya wes, shift to the right berarti. Kamu di sini kalau mau suspek appendicitis itu kamu tambahi alvorado score di bawahnya Oh, yang tadi ya. PPL di enter alvarado score sama dengan ben tambah caem. Alpha. Nyeri ada nyeri gak? Nyeri berpindah kemarin nggak ada ya. Jadi berpindah itu gimana, Kak? Misalkan nih kamu tekan di CC.
Misalkan kamu nyeri berpindah itu adalah kamu tekan di area kanan, terus terasa nyeri. Atau misalkan nanti kamu tekan di area, pokoknya nyeri berpindah itu kamu tekan di area yang bukan appendicitis tapi juga terasa nyeri gitu loh. Misalkan di kiri, kamu tekan di kiri bawah itu juga nyeri, kanan atas juga, kiri atas juga nyeri seperti itu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Berarti anoreksia ya. Anoreksia nilainya satu, nausea nilainya satu, terus tenderness lower quadrant atau Murphy-Sen Hmm. satu, dua, berarti ada Dua. empat, empat, temperatur 5, leukositosis 2, 7, 7 aja, nilainya 7. Tujuh. Itu ribbon pain kamu nemukan nggak? Misalkan ribbon pain itu kamu tekan tuh, tekan, terus ketika dilepas baru nyeri. Enggak. Enggak ya. Alvarado score 7. Suspek appendicitis. Wes gitu aja. Jadi ingat ya kalau ditanyakan fever atau demam nilainya satu, nausea satu, leukositosis 2, right lower quadrant pain atau McBurney positif itu 2, berarti kan 7 ya kan? Iya, Oke, aman ya. aman. Appendicitis ini sudah. Nah, transaminitis aku cuman pesenin nambahin fever di PPL. Itu aja. Sama leukositosis, nggak apa-apa. Itu cuma peningkatan ALT sama AST tok. Dark urine. Oh, sama ini. Oh, bukan sih. Oh, cepat. Sebenarnya gini deh. Yang dipunyai dosen itu transaminitis itu transaminitis itu ditulis sendiri tah, bukan et causa ya. Paham nggak maksudku? Iya, ditulis sendiri. Oh. Soalnya aku curiga bahwasannya transaminitis itu kondisinya et causa, jadi nyambung sama hepatitisnya. Paham ya? Iya, Kak, aku Soal, ngira juga gitu, tapi kok dipisah sama ini beliau. iya, iya. Karena transaminitis ini salah satu penyebabnya itu adalah viral hepatitis. Paham nggak? Jadi transaminitis et causa hepatitis akut kayak gitu mungkin. Et causa hepatitis akut. Jadi nanti gejalanya hepatitis juga masuk ke transaminitis itu. Transitis. Gitu kan? Ya, Iya, tulisan gitu aja. Oh, maksudnya ojo ditaruh sendiri. Aku curiga kenapa? Karena pengertian dasarnya dari transaminitis adalah peningkatan SGPT atau SGPT. SGOT gitu tok. Ya kan? Karena peningkatan itu harus ada dasarnya.
yaitu hepatitis akut tadi. Nah, makanya di sini nanti gejala hepatitis koyo fever, ikterus, SGPT, bilirubin, hepatomegali itu pindahan ke situ, pindahan ke transaminitis. Urin coklat itu juga pindahan. Bukan pindah sih, yo dipindah. Apa ini pindah ke oh enggak ya? Enggak pindah ke DD ya, Kak? Enggak, jangan, Tetap ya. jangan. Karena ikterus obstruksi itu tadi dua. Kolangitis sama kolestisiasis. Obstruksi biliar. Yes. Nah, sekarang tak jelasin yang hepatitis ya, Dik. Coba tak di PPT ini ya. Hmm. Nah, hepatitis ini kan ada banyak tuh sebenarnya. Ada B, C, D, F, G, H, I, yo, oke. Tapi yang tersering di Indonesia itu A, B, C, kayak gitu. Nah, karena dia ini nggak ada riwayat dari keluarga hepatitis atau riwayat kontak sama pasien hepatitis, ya kan, lewat keluarganya kan nggak ada toh. Enggak ada. Makanya hepatitis B sama C itu dihapuskan. Kita curiganya hepatitis A. Kenapa? Karena dia makan makanan sembarangan. Keterangan pasiennya seperti itu. Karena hepatitis A ini penularannya adalah fekal oral. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk gejalanya sudah khas banget ya. Demam, mual muntah, hepatomegali sama ekterik. Kayak gitu. Terus ada nyeri tekan kanan atas juga tadi. SGOT, SGPT meningkat. Nah, mungkin untuk IgM HAV-nya tadi kan negatif toh. Iya. Nah, ini nanti kamu cek kan adalah IgG. IgG ini IgG kan menunjukkan bahwasanya kalau di secara umum ya IgG kan menunjukkannya adalah fase kronis. Ya enggak sih? IgM Iya. adalah fase akut. Benar? Nah, kalau di Hmm. hepatitis A, IgG anti HAV ini itu menunjukkan bahwasanya pasiennya antara sudah sembuh atau vaksin gitu. Makanya untuk ini nanti kamu coba di planning diagnosisnya IgG. Tulis yang di bawah ini aja, Dik, yang di transaminitis. Oh, transminitis. Ya, yang di sini, yang di kamu ini sekarang, itu USG abdomen aja. Wis. Nah, terus yang ini, yang di ikterus obstruktif, yang hepatitisnya hapusan. Hepatitis akut hapus, SGPT hapus, bilirubin hapus, hepatomegali hapus. Udah? Udah.
Terus yang di transaminitis tambahin yang namanya nyeri tekan kuadran kanan atas. Right upper quadrant P. Jajan sembarangan oh bahasa Inggris yo. Kamu masuknya juga. Apa sih sembarangan? Ya lek misalkan nemu masuk no pisan gak apa. Iya kan iki aku lihat ceritain ceko-ceko iki mengatakan dong mengeluhkan adanya nafsu makan nurun, mual perut itu batuk pilek. Oke sih gitu. Terus segini aman-aman. Nggak, berarti trombositopenianya tuh karena apa? Trombositopeni kamu itu trombositopenia. Trombositopenia itu sebenarnya ya bisa terjadi ke tifoid jadi. Maksudnya ini adalah kondisi ya darah lengkap antara leukosit atau trombosit itu menunjukkan ada tidaknya inflamasi seperti itu ya. Nah, memang kalau trombositopeni di sini ini kan biasanya kan lebih sering trombosit turun ya. Trombosit turun itu kan pada pada apa namanya? Dengue fever ya guys sih. Nah, Iya, trombosit turun itu bisa loh. Ini normal ide. Oh, 19 sih, oh 119 enggak, sih. Iya, 119. Iki iki kamu nilai normalnya bener tadi. Iki biasanya 150 sampai 400. Iya, biasanya sampai 450 deh trombositnya ya. trombosit. Itu. Jadi iki untuk rubah 400 saya. Yo, gak apa-apa. 440 ya kak ya? 450. Dan itu kan trombosit nanti bisa menyebabkan peradang apa perdarahan ya, kebocoran plasma, makanya dekat sama dengue fever. Sebenarnya hal itu, misalkan secara umum kondisinya kasus ini, yo pasti mengikuti aja karena ada leukositosis. Gitu. Kamu mau tetap mau tulis tadi dengue fevernya? Terserah sih, gak apa-apa. Hmm, Tapi kalau tulisannya diagnosisnya nggak sama kayak dokternya nggak apa? gak apa-apa, wis tulisan aja karena masih hari keempat. Tapi Oh ingat iya. untuk planning diagnosisnya kalau sudah hari keempat harus apa? Dengue fever, ayo kira-kira. NS1 itu hari keberapa? Tiga. NS1 hari ketiga. Hari pertama apa? Ayo, kalau NS1 hari ketiga. Enggak hari pertama tak NS1 itu.
Kedokteran tropis ya, lihat no. Kedokteran tropis, penyakit tropis. Seperti NS1 tuh pokoknya nggak lebih dari 3 hari, Kak. iya, hari pertama sampai hari ketiga ya. Iya. Betul sekali, hari pertama sampai hari ketiga NS1. Nah, sekarang kan hari keempat. Berarti tepatnya pakai apa? I, G, M. Hari keempat itu IgMD. Hmm. Jadi nanti jangan lupa karena dia hari keempat, itu kamu ceknya adalah ini ya, apa namanya, IgM ya, IgM anti dengue. Karena karena hari pertama ini NS1, hari 1 sampai 3. Terus IgM-nya 4 sampai 6 hari, hari ke-7 IgG. Jadi ini nanti isin IgM, trombosit. Oh, IgG. Oh, IgM benar. Oke. IgM anti dengue. Di abdomen. Wis, wis. Gak ada tanda perdarahan, Dek. Gusi berdarah dan lain sebagainya. Nggak ada. Kau no ya. Kak, ini yang IgM anti salmonella kan udah, berarti aku hapus aja ya. Hmm, gantian Widal aja. Oh iya. Kalau semisal itu namanya. Sama tulisan kultur bakteri. Tambahin. Biasanya di Widal loh kok. Tumben dokter Rutmia gak ngewidal. Iya, nggak ada udah. Kak, kalau Padahal paling tifoid sederhana. hiposa tuh apa ya? Apa? Tifoid hiposa. Tifoid hiposa. Hepatitis hiposa apa tifoid hiposa ya? Hepatitis hiposa. Hepatitis hiposa. Sisi. Aku baru kan denger, Dek. Bentar, ya. Hepatitis hiposa. Tifosa. Tifosa. Oh, itu adalah
hepatitis ya, hepatitis gejalanya kan kuning dan lain sebagainya tuh. Iya. Nah, itu menyertai di gejala tifoidnya. Jadi demam tifoid dengan gejala hepatitis. Itu namanya hepatitis tifosa. Nah, iki apa banyak tumpang tindihnya iki. Koyoke iki lebih ke hepatitis tifosa, deh. Iya, Kak. Yo gak sih? Soalnya tak lihat Iya. dari gejala pasienmu, karakteristik demamnya itu karakteristik demam tifoid, tapi ada gejala hepatitisnya. Tapi Hepatitis. Murfisen tetap ada Murfisen ya, Kak ya? Iya, tetap. Murfisen kan emang gejala. Murfisen kan emang ini. Iya, dia curiganya bisa ke saluran empedu tadi. Pusing banget, Kak. Iya, ya. Ini ada kasus yang sama kayak kasusmu. Aku nemu jurnalnya. Tifoid hiposa. Mm-mm. Hepatitis hiposa. Iya, dia laporan kasus gitu. Ini apa dijadiin tifoid tifosa aja ya, Kak ya? Hepatitis. Apa sih? Hepatitis tifosa. Apakah typhoid fevernya ini menjadi hepatitis tifosa? Iya, Dek. Itu uban menjadi tifoid hepatitis tifosa. Jadiin satu, tifoid sama hepatitisnya. Gejalanya jadiin satu. Terus yang transaminitis itu hapusen. Transaminitis hepatitis akut itu hapusen. Jadiin hepatitis tifosa. Oh, berarti nggak usah yang ini ya? Gak usah Jadi satu transaminitis. sama jadi satu sama hepatitis tifosanya. Yoi. Nah, itu ae wis. Oh. Ini tetap ditambahin IgG anti HAV ya, Kak ya?
Iya, Apa nggak usah? Tetap. tetap. Mm. Hepatomegali, pun kecoklatan, SGPT meningkat, salmonella positif. Trombositopenia masukin juga deh. Mual muntah sudah ada kan? Wis mari. Oh, nausea, vomiting. Oke, oke, oke. Sip, wis mari. Terus Oh, kultur bakteri salmonella. Wis mari yo. udah. Icterus Tambono arthritisnya tetap ya kok ya? tetap aja. Kultur bakteri salmonella gitu deh. Kultur darah bakteri salmonella. Tambah kurkuma ya kak ini ya? Oh, oh, oh. Gak mau tambah no. Obatnya tadi tambahin semua. Kasih antibiotik self reaction deh. Udah. Oh ya wes. Terus apa meneh? Udah ya kak ya. Tulisan HPSAG. HPSAG ini Habis hasilnya lagi. sudah ada Oh kan? iya. Oh iya. Tapi belum mbok tulis. Hati-hati. Ini gini, ada jurnal yang sama-sama kayak kasusmu, di mana pada dasarnya dia ada gejala tifoid sama hepatitisnya. Nanti tak kirimin. Ya. Nah, di sini dia didapatkan pada saat pemeriksaan. Nanti bacaan sendiri ya. Intinya pada saat pemeriksaan dia didapatkan kondisi bahwasanya hmm, positif jaundice, positif salmonella IgM, positif STPI blood culture, elevated serum transaminase, sama kan? Increase Iya. bilirubin, ya, abdominal ultrasonnya non-spesifik hepatomegali, negatif dengue IgM, ya kan? Berarti dihapuskan dengue-nya ya, IgM-nya negatif. Dihapus ya. Terus HAV negatif, HBsAg negatif, HBC negatif, terus didiagnosisnya adalah tipoid hepatitis. Gitu. Ya intinya nanti pada dasarnya gak jelas, dia hepatitis gak jelas, nganunya gak jelas, cuman ada gejala kuning tapi positif salmonella. Makanya itu kita sebutnya adalah hmm, typhoid hepatitis. Hepatitis. Gitu. Ini sono sing bingung mana? Aman sih. Hmm. Berarti ntar ini aku tinjauan pustakanya
Nggak bisa spesifik langsung tifoid hepatitis B, nggak apa-apa. Oh, Nggak usah aneh-aneh. hepatitis tifosa, ikterus obstruktif. Ini kolestitisnya aku masukin tinjauan pustaka juga, Kak? Nggak usah, Apa tifoid nggak usah? hepatitis saja. Oh, tifoid hepatitis saja. Mm-mm. Nggak usah kayak Appendicitisnya. Oh, saya kira tak masukin semua, makanya tadi lama banget tak kerjain. nggak usah. Ini Apa sih? karakternya dokter Appendicitisnya Rutmia. nggak usah. Iya, kan itu hanya sebagai DD-mu aja toh. Iya. Oh ya, dokter Rutmia agak seruut iku deh. Maksudnya, kamu masukin hepatitis tifosa gitu aja, oke. Gak tahu ya apa pengalamannya. Alah, Kalau apa, Kak? kayaknya kalau dokter Rutmia nggak ruwet-ruwet, kamu masukin satu aja oke. Tapi pengalamanmu atau sebelummu gimana kalau dokter Rutmia? Kalau ini yang maju pertama baru aku yang batch ini. Yang batch kemarin? Tanya Nggak nggak? aneh sih, eh nggak ruwet juga sih, Kak. Enak Mm-mm. katanya. Iya enak emang. Itu aja. Pokoknya kamu bisa menjawab ya apa namanya nanti eh kasusmu kan ini unik toh. Iya. Iya gak sih? Ono Ya gejala beliau aja bingung soalnya, Kak. Apalagi saya. Mm-mm. Iya. Jadi pokoknya bisa menjelaskan lah tadi kenapa kok bisa iki misalkan apa kok bisa terjadinya hepatitis tapi dia nggak ada gejalanya ya itu tadi hepatitis tifosa itu ada kondisi di mana dia ini bakteri tipesnya tuh dia fase fase patogenesisnya itu sampai bisa masuk ke hepar seperti itu. Symptoms jaundice dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan infeksi pada hepatitisnya kayak gitu. Ya, sehingga tadi munculnya dari kondisi aktivitas OTPT-nya meningkat, ikterus klinisnya, ya seperti itu. Umumnya kan hepatitis itu disebabkan oleh virus, Dek. Nah, kalau yang kondisi ini penyebabnya adalah bakteri salmonellanya yang eh, sudah fase virulensinya itu, fase patogennya itu eh, bakteremia yang tingkat 2. Ya, dia sudah di blood circulation dan bisa menyebabkan gejala, maksudnya sudah di bakteremia fase 2, di mana pada saat di sirkulasi pembuluh darah dia masuk ke hepar, sehingga menginfeksi pada heparnya. Paham ya? Jadi coba kamu baca patogenesis dasarnya ini. Oke, Kak. Oke, oke, oke. Patogenesis dasarnya itu di sini. Di sini ada kok di apa namanya? Oh, Kio. Nah, ini patogenesis dasar eh, dari apa namanya? Tifoid ya. Ada fase yang namanya bakteremia 1 sama bakteremia 2. Oke. Yang bakteremia 1 eh dia ini menyerang ke liver, spleen dan bone marrow. Kalau bakteremia 2 dia ini bisa menyebabkan gejala-gejala tipes yang ada. Nah, ternyata di bakteremia ke-1 ini eh, yang salmonella tadi sampai ke liver, terus ke spleen dan bone marrow itu ternyata sampai bisa menginfeksi heparnya. Seperti itu ya. STPI Iya. tadi sampai menginfeksi heparnya, nanti terjadi adanya peningkatan yang namanya
peningkatan yang namanya aktivitas sel heparnya dari SGPT, SGOT seperti itu. Ya, Mhm. berarti kondisinya di bakterimia 1D. Nah, lalu di bakterimia 2 ya, bakterinya itu masuk ke gallbladder sama systemic bowel circulation. Gallbladder tadi kan kantong empedu. Nah, ini nanti Iya, bisa curiga terjadinya obstruksi di kantong empedu sehingga terjadi apa? Yaitu namanya eh, kolangitis. Jadi saluran empedunya bisa menyempit. Nah, distribusi dari si apa namanya? Si cairan empedu nih nggak bisa ke luar ke pipis atau ke BAB sehingga nanti terjadi warna kuning seperti itulah ya singkatnya. kuning kecoklatan tuh. Yo, matanya ikterik kayak gitu dan lain sebagainya. Oke, Sebenarnya dari patogen dasar hepatitis ya, patogen dasar tifus ya, tipoid itu wis enak kok lihatinnya. Tinggal di kamu punya Mita dah. punya. Ya, baca di situ aja. Ada bakterimia satu 2. Ini nih yang di bakterimia satu itu yang dia bisa ke sel hepar. Nah, curiganya di situlah mulai terjadinya eh, infeksi pada hepatitisnya disebabkan karenanya imun tubuhnya yang kurang kayak gitu. Iya situ kok. Tip satu tuh. Itu aja ya. Pokoknya dari si ininya, dari si bakterimia satu. Eh, aku gak iso ngubah kan iki. Kok ubah? Bisa, Bisa dah aku. Nggak bisa deh. bisa. Oh iso ya. Sorry sorry. Sorry sorry. Sorry. Tadi kekunci soalnya gak iso tak ketik-ketik. Hepatitis tifosa itu seperti itu ya. Oh, ada nih Kak bakterimia satu. Bakterimia satu ya. Itu nanti Iya, dijelaskan. hmm, oke oke. Oke deh. Nih tak kirimin ya. Mau PPT-nya dah. PPT ku sama yang tadi tak buat jelasin sama ini ya. Mau Jurnalnya ya. Kak. Boleh boleh. Iya. Oke mantap. Alhamdulillah mendapat pencerahan. Pencerahan dah. Iya. Tapi tadi Iya. tadi aku dari kemarin sih Kak bingung mau nulis tinjauan pustaka tapi kok ini diagnosisnya apa? Oh alah ya Allah. Jadi aku mau loh. Harus tahu Iya. dasarnya si tipes tadi patogennya kayak gimana. Iya itu kan udah aku cari terus aku cari juga yang ikterus obstruktif, apendisitis itu-gitu. Tadi lah tak masukin semua kan. Jadi agak lama. Terus yang hepatitis tifosa ini kan kemarin kasusnya jadiin visdem Kak Hmm, sama kelompok sebelah. ya. Terus mereka disuruh nambahin hepatitis tifosa Heeh. Iya, sih. tuh. Karena emang iki sih, emang pengertian aku apa-apa deh, belajar itu pengertian dasar ya. Dari situ nanti tak kembangkan logikanya. Misalkan lo hepatitis tifosa, tak baca tadi definisi singkatnya, nyari-nyari. Oh, adalah gejala hepatitis yang ada pada penyakit tipes, di mana pada saat pemeriksaan itu bakteri tipesnya itu positif, tapi Hmm. eh, hepatitisnya pada saat pemeriksaan IgM, IgG, hepatitisnya itu negatif semua kayak gitu. Karena
pada dasarnya kan hepatitis itu penyebabnya virus, Dek. Bukan lain, bukan tidak. Bukan bakteri loh ya, virus hepatitis itu. Iya. Nah, kenapa Hmm, kok bisa ada bakteri masuk? Ya itu salah satunya di Salmonella tadi, di Bacteremia 1. Ada kelolosan satu masuk ke hepar, sehingga terjadinya hepatitis tifosa. Itu. Jadi penyebab hepatitisnya adalah bakteri Salmonellanya. Itu. Paham nggak maksudnya? paham, paham, paham. Itu. Si. Mau apa ini? Apa? CBD. Yes. Oh, alam. Ini safe. Safe. Tuh. Oke. Wis ta, ada yang ditanyakan lagi? Hmm. Udah Kak kayaknya. PPT-mu sudah Doang jadi ta? MR-nya udah Yang Kak. anu, PPT-mu. Belum. Ini tadi Nyun Pustaka yang tadi kan Kak ya? Heeh. Belum yang ini. Majunya besok loh Tivoid. padahal. Iya tadi udah tak sicil Kak. Heeh. Cuman yang apa tivoid hepatitis tifosa ini aku belum masukin sama yang appendicitis. Tak kasih satu referensi yang tadi tak carikan, Mas. Iya, Sebenarnya itu cuman laporan kasus yang dibuat jurnal sih, cuman ada diskusinya, BE bisa nemu pencerahan lebih di bacaan situ. iya. Wes ya, tak kirim di ini. Lu salah, salah download aku, Bos. Ya, ini PPT-nya terus kita tadi download yang ini. Oh, bener sih, hepatitis tifosa. Oke. Wes ya, Dek, berarti bisa tak akhiri ya? Bisa bisa Kak. Oke. Makasih ya Aku, Kak. iyo, aku mohon maaf kalau ada salah kata dan buatan ya. Ya. Oke, semoga sukses untuk si BD majunya dan dilancarkan. Amin. Saya, Amin. iyo, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.